recording lagi ya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Startup Family Bliss akan mempresentasikan tentang laporan pembangunan startup yang telah kami buat untuk memenuhi tugas besar mata kuliah kewirausahaan di Departemen Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas tahun ajaran 2023-2024. Pada mata kuliah kali ini, kami diampu oleh dua dosen pengampu, yaitu yang pertama Bapak Jeffrey Rahmadoni, MKom, dan Bapak Hasdi Putra, MT. Next. Sebelum kita mengetahui tentang apa itu Family Bliss, sebaiknya kita mengetahui bagaimana profil dari startup yang telah kami buat ini. Family Bliss merupakan startup inovatif yang menyajikan solusi holistik untuk mendukung peran orang tua dalam mengasuh anak dan mengelola kehidupan keluarga di era modern yang dinamis. Melalui aplikasinya, Family Bliss tidak hanya menyediakan panduan parenting, artikel, dan video edukatif, tetapi juga menawarkan fitur-fitur esensial seperti jadwal dan pengingat kegiatan keluarga, pelacak tumbuh kembang anak, komunitas daring, serta marketplace untuk produk berkualitas. Dengan fokus pada manfaat finansial, peningkatan kualitas hidup keluarga, dan kemajuan komunitas orang tua, Family Bliss memiliki sasaran bisnis yang melibatkan orang tua modern, pelaku bisnis produk anak dan keluarga, pendamping keluarga, serta profesional di bidang psikologi. Dengan visi menjadi mitra setia untuk setiap keluarga modern, Family Bliss bertujuan membimbing dan memberdayakan orang tua, serta membangun komunitas solid dengan akses mudah ke sumber daya dan produk berkualitas. Selanjutnya, ada visi dan misi dari Family Bliss itu sendiri. Untuk visinya yaitu menjadi mitra setia untuk setiap keluarga modern, membimbing dan memberdayakan orang tua, serta membangun komunitas solid dengan akses mudah ke sumber daya dan produk berkualitas. Sedangkan misinya ya terdiri dari 5, yaitu memberikan solusi inovatif dan holistik untuk mendukung peran orang tua dalam mengasuh anak dan menjalankan kehidupan keluarga modern, menyediakan panduan parenting, artikel, dan video edukatif yang relevan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman orang tua, memudahkan perencanaan waktu keluarga melalui jadwal dan pengingat kegiatan keluarga, membangun komunitas daring sebagai jaringan dukungan antara orang tua, serta fokus pada memberikan manfaat finansial, meningkatkan kualitas hidup keluarga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang filosofi dari logo Family Bliss itu sendiri. Logo yang kami ciptakan yaitu terdiri dari potongan puzzle yang berbentuk hati dengan warna putih dan latar biru menggunakan font sans serif. Logo ini menciptakan simbol keterkaitan dengan potongan puzzle membentuk hati, menggambarkan pentingnya kerjasama dan harmoni di antara anggota keluarga. Warna putih dan biru menciptakan keseimbangan emosional, dengan putih mewakili kejujuran dan biru mencerminkan ketenangan, memberikan kesan lingkungan keluarga yang aman dan stabil. Sedangkan penggunaan font sans serif memberikan kesan modern dan sederhana, mencerminkan pendekatan terbuka dan transparan dalam membantu orang tua menciptakan keluarga bahagia dan sehat. Selanjutnya, business description dari Family Bliss itu sendiri. Family Bliss ini merupakan aplikasi parenting yang komprehensif dan inovatif, membawa bersama sejumlah fitur yang dirancang untuk mendukung peran orang tua dan menciptakan lingkungan yang positif bagi keluarga. Adapun fitur-fitur utama dari aplikasi Family Bliss ini terdiri dari 8 fitur. Yang pertama yaitu panduan parenting, artikel, dan video edukatif. Family Bliss menyajikan panduan parenting yang dapat diakses dengan mudah, disusun secara komprehensif untuk setiap tahap perkembangan anak. Selain itu, aplikasi ini menyediakan artikel dan video edukatif yang relevan dan berbobot, memberikan informasi yang berdasarkan riset terkini dalam dunia parenting. Fitur yang kedua yaitu pelacak tumbuh kembang anak dan pemantauan kesehatan. Family Bliss memberikan alat pelacak tumbuh kembang anak yang canggih, memberikan insight berharga tentang perkembangan fisik, mental, dan emosional anak. Family Bliss menyertakan juga menyediakan fitur pemantauan kesehatan anak, memudahkan orang tua untuk melacak riwayat kesehatan dan vaksinasi anak-anak. Fitur yang ketiga yaitu jadwal dan pengingat kegiatan keluarga. Family Bliss membantu keluarga mengorganisir waktu mereka dengan fitur jadwal yang terintegrasi. Pengingat kegiatan keluarga memberikan notifikasi untuk memastikan tidak ada momen berharga yang terlewatkan. Selanjutnya, fitur marketplace untuk kebutuhan anak dan keluarga. Family Bliss juga menyediakan fitur marketplace yang menjadi salah satu tempat untuk kebutuhan anak dan keluarga, mulai dari perlengkapan bayi hingga mainan edukatif. Fitur yang kelima yaitu pusat dukungan psikologis. Family Bliss menyertakan pusat dukungan psikologis yang memberikan bantuan tambahan dalam mengatasi tantangan psikologis yang mungkin dihadapi oleh orang tua, termasuk untuk memantau perkembangan psikologis anak. Fitur selanjutnya yaitu komunitas daring. Komunitas daring di dalam aplikasi ini memungkinkan para orang tua berbagi pengalaman, memberikan dukungan, dan saling bertukar ide. Selanjutnya yaitu fitur edukasi finansial keluarga. Family Bliss menyediakan modul edukasi finansial keluarga, membantu orang tua mengelola anggaran keluarga dan mengajarkan konsep keuangan kepada anak-anak. Dan fitur utama yang terakhir yaitu kuis edukasi interaktif, di mana fitur ini memberikan kuis interaktif tentang perkembangan anak, parenting, dan topik terkait lainnya, dan menciptakan pengalaman pembelajaran yang menyenangkan bagi orang tua.
Next. Sebelum menjelaskan fitur-fitur yang telah kami ciptakan, sebaiknya kita berkenalan dulu dengan tim dari startup Family Bliss itu sendiri. Yang pertama yaitu CEO saya sendiri dengan nama Anissa Nurul Hakim dengan NIM 2211521007. Selanjutnya CTO yaitu Ataya Clara Diva dengan NIM 2211523009 dan CMO yaitu Salvieri Anggoro Tahari dengan NIM 2211522025. Next. Sebagai CEO atau Chief Executive Officer, saya bertanggung jawab dalam memimpin berjalannya startup Family Bliss ini. Tanggung jawab yang pertama yaitu mengawasi seluruh strategi dan operasi Family Bliss, selanjutnya memimpin tim eksekutif dalam mengembangkan dan menerapkan visi dan misi perusahaan, menumbuhkan pendapatan dan profitabilitas perusahaan, menjaga hubungan investor dan mengamankan pendanaan, serta membangun dan memupuk budaya perusahaan dan positif dan produktif. Adapun tugas dan aktivitas dari CEO itu sendiri, yang pertama, tugas dari CEO yaitu menetapkan target dan strategi bisnis jangka panjang dan jangka pendek, mengelola tim eksekutif dan memimpin rapat tim, mengambil keputusan strategis tentang perkembangan produk, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia, mengawasi kinerja keuangan perusahaan dan memastikan profitabilitas, membangun dan memperluas kemitraan strategis, menjaga hubungan investor dan mengamankan pendanaan, serta mewakili perusahaan di depan media dan publik. Next. Untuk penjelasan job desk maupun tugas serta aktivitas oleh CTO akan dibacakan oleh CTO kita sendiri yaitu Ataya Clara Diva. Kepada Ataya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator dan sekaligus CEO dari Family Bliss. Selanjutnya saya sebagai CTO atau Chief Technology Officer akan menjelaskan beberapa tugas yang akan menjelaskan beberapa tanggung jawab utama dan tugas dari CTO itu sendiri. Untuk tanggung jawab utamanya, yang pertama CTO mengawasi seluruh arsitektur teknologi dan infrastruktur Family Bliss. Yang kedua, memimpin pengembangan dan pemeliharaan aplikasi Family Bliss. Yang ketiga, memastikan keamanan dan privasi data pengguna. Yang keempat, menerapkan teknologi baru untuk meningkatkan kinerja dan fungsionalitas aplikasi. Yang kelima, bermitra dengan tim produk agar teknologi dapat mendukung strategi bisnis perusahaan. CTO sendiri juga memiliki tugas dan beberapa aktivitas yang yaitu pertama memimpin tim pengembang aplikasi dalam merancang, mengembangkan dan memelihara aplikasi Family Bliss. Yang kedua, mengambil keputusan teknis tentang arsitektur, infrastruktur, dan keamanan aplikasi. Yang ketiga, mengimplementasikan teknologi baru untuk meningkatkan kinerja dan fungsionalitas aplikasi. Yang keempat, kerjasama dengan tim produk dan pemasaran untuk memastikan bahwa teknologi mendukung strategi perusahaan. Yang kelima, mengawasi keamanan dan privasi data pengguna. Yang ketujuh, mengelola anggaran dan sumber daya teknologi. Dan yang terakhir, mencari dan merekrut talenta teknologi yang top. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk tanggung jawab serta tugas dan aktivitas dari CMO akan dibacakan oleh CMO kita yaitu Salvieri Anggoro Tahari. Kepada Fieri dipersilakan. Yang pertama, mengembangkan dan menerapkan strategi perusahaan untuk Family Bliss startup yang kita jalankan. Lalu yang kedua, kita CMO itu meningkatkan kesadaran merek dan menarik pengguna baru biar calon-calon pengguna baru itu bisa tertarik dengan aplikasi startup yang kita bangun. Lalu kita juga saya juga bertanggung jawab untuk mengelola media sosial, pemasaran digital masyarakat dan juga acara. Kemudian CMO itu juga mengukur dan menganalisis kinerja kampanye pemasaran. Lalu yang terakhir, CMO juga bertugas untuk menjaga dan memperkuat positioning merek Family Bliss ya. Family Bliss ini tetap ternama dan bisa dikenal orang sampai waktu yang seperti itu. Tanggung jawab dari CMO saya kembalikan ke moderator. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa kami memilih untuk menciptakan startup Family Bliss itu sendiri. Berdasarkan data yang dikutip dari Pew Research tahun 2023, sebanyak 70% orang tua milenial merasa kewalahan dengan informasi parenting. Banyak yang kekurangan bimbingan dalam bidang penting seperti perkembangan anak, disiplin, dan kesehatan mental. Sehingga platform ini kami ciptakan untuk sebagai menjadi solusi inovatif untuk membantu orang tua milenial dalam mengelola informasi parenting. Aplikasi ini menyediakan panduan perkembangan anak yang disesuaikan dengan usia, modul disiplin positif, dan sumber daya kesehatan mental.
Dengan fitur jadwal dan pengingat, orang tua dapat merencanakan kegiatan keluarga dan mengingatkan perawatan kesehatan anak. Forum komunitas memungkinkan pertukaran pengalaman, sementara pemantauan kesehatan anak mencakup pengingat vaksinasi dan konsultasi online dengan dokter. Family Bliss didesain dengan antarmuka yang ramah pengguna dan dukungan multibahasa untuk mendukung aksesibilitas. Dengan demikian, aplikasi ini membentuk komunitas online positif, memberikan dukungan dan informasi yang diperlukan untuk orang tua dalam menghadapi perjalanan parenting mereka. Selanjutnya, untuk strategi bisnis dari aplikasi Family Bliss ini akan dibacakan oleh CMO kita, yaitu Fieri. Kepada Fieri dipersilahkan. Baik, saya menggunakan strategi STP yang startup kami. Dan itu yang pertama, segmentation ya. Dari segmentasinya kami Family Bliss menargetkan orang tua yang memiliki anak usia 0 sampai 18 tahun. Jadi orang tua itu dapat dibagi lagi menjadi beberapa segmen berdasarkan usia anaknya, lokasi dari orang tua tersebut, dan juga tingkat pendapatan dari orang tua tersebut. Lalu yang kedua adalah targeting. Targeting yang kami lakukan ini, kami menargetkan orang tua yang ingin menjadi orang tua yang lebih baik. Jadi orang tua yang kira-kira membutuhkan parenting gitu. Jadi orang tua ini mungkin merasa kewalahan sendirian atau tidak yakin dengan keterampilan mereka, sehingga mereka butuh ilmu parenting yang lebih baik gitu. Lalu yang terakhir adalah positioning. Positioning ini kami memposisikan diri di sini sebagai sumber daya parenting yang komprehensif dan seperti itu. Sehingga aplikasi ini menawarkan bimbingan, informasi dan dukungan yang akan membantu orang tua untuk membesarkan anaknya agar bahagia sehat. Selanjutnya kami juga melakukan aplikasi 4P. 4P itu adalah produk, price, place, dan promotion. Jadi produk yang kami Family Bliss itu adalah produk aplikasi yang menawarkan bimbingan, informasi, dan dukungan pada orang tua seperti yang saya katakan sebelumnya. Sedangkan di price ini kami menempatkan Family Bliss sebagai aplikasi yang gratis. Jadi menawarkan akses ke fitur dan juga ada juga langganan yang menawarkan akses ke semua fitur. Jadi ada beberapa fitur yang harus diakses dengan berlangganan terlebih dahulu. Lalu yang ketiga adalah Place. Place ini Family Bliss tersedia untuk diunduh di App Store dan juga Play Store. Lalu yang terakhir adalah promotion. Family Bliss mempromosikan aplikasi ini melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, iklan digital, maupun program afiliasi. Nah, lalu bisnis model yang Family Bliss itu adalah bisnis to consumer atau B2C. Ini berarti bahwa aplikasi ini ditujukan untuk konsumen akhir. Konsumen akhir itu yang kami targetkan di awal itu adalah orang tua dengan anak berusia 0 sampai 18 tahun. Nah, faktor pendukungnya itu yang pertama, ada target pasar yang besar. Lalu yang kedua, permintaan yang meningkat dan juga teknologi yang berkembang. Tapi ada beberapa tantangan yang kami hadapi dari B2C ini. Yang pertama adalah kompetensi yang ketat. Lalu yang kedua, biaya pemasaran dan promosinya yang tidak bisa dibilang cukup tinggi. Dan yang terakhir adalah retensi pengguna. Lalu selanjutnya adalah analisis SWOT. Untuk analisis SWOT, yang pertama strength atau kekuatan dari produk Family Bliss ini. Produk ini adalah produk yang komprehensif, juga harganya terjangkau, dan promosi yang kami lakukan akan efektif. Dan itu evaluasinya luas. Tapi Family Bliss ini memiliki beberapa weakness atau kelemahan. Karena Family Bliss ini emang benar-benar tergantung pada teknologi. Jadi emang untuk orang tua yang mau menggunakan aplikasi Family Bliss ini ya otomatis harus memiliki keterampilan di bidang teknologi. Ya, walaupun tidak perlu begitu mendalam, tapi harus ada. Lalu kedua adalah kurangnya penetrasi pasar. Lalu yang terakhir adalah persaingan dengan aplikasi serupa yang sebenarnya ada beberapa macam aplikasi serupa dengan Family Bliss. Tapi ada opportunities yang kami miliki. Yang pertama itu pertumbuhan pasar parenting. Karena saat ini parenting ini cukup lagi ngetren-trennya yang sedang diobrolin. Lalu yang kedua adalah kolaborasi dengan ahli yang terkemuka. Lalu ekspansi dengan pasar global dan kira kemitraan dengan toko retail. Lalu yang terakhir adalah ancamannya, threats. Di mana ancaman dari startup Family Bliss ini adalah saingan yang kuat, keamanan privasi pengguna, lalu perubahan kebijakan platform dan juga perubahan tren dan kebiasaan pengguna. Seperti yang saya bilang sebelumnya, mungkin bisa jadi tren-tren akan berubah dan ya Family Bliss akan terkena imbasnya. Lalu analisis kompetitor. Selanjutnya, nah ini adalah aplikasi-aplikasi serupa yang saya bilang sebelumnya, serupa yang Family pertama, tapi kami membandingkan dengan aplikasi kami dan ada beberapa fitur yang ada di kami tapi tidak di aplikasi serupa. Yang pertama, kompetitornya ada Parenthood, Happy Child, dan juga Cozy. Jadi fitur pertama itu panduan parenting artikel dan video edukatif.
karena kami memilikinya, tapi di Kozi tidak memiliki fitur ini. Lalu untuk pelacak tumbuh kembang anak dan pemantauan kesehatan anak itu dimiliki oleh Fendun dan juga Kozi. Lalu ada juga fitur jadwal dan kegiatan keluarga. Nah, tidak dimiliki oleh Fendun dan juga DHI. Lalu marketplace untuk kebutuhan anak dan keluarga tidak dimiliki oleh ketiga kompetitor itu. Lalu satuan psikologis tidak dimiliki oleh The Child dan juga Kozi. Lalu komunitas daring tidak dimiliki oleh The Happy Child dan juga Kozi. Edukasi finansial keluarga juga tidak dimiliki ketiga kompetitor itu. Lalu edukasi interaktif juga tidak dimiliki oleh ketiga kompetitor. Jadi bisa dibilang aplikasi yang kami miliki ini melengkapi fitur-fitur yang tidak dimiliki oleh di aplikasi-aplikasi serupa. Selanjutnya bisnis model Canva. Bisnis model Canva yang pertama itu adalah value proposition yang kami family business miliki adalah yang pertama bimbingan yang dipersonalisasi. Lalu content parenting yang dikomprehensif, kemudian komunitas yang juga kami memiliki customer relationship di mana kami ingin membangun hubungan yang kuat dengan pengguna. Lalu channel ini kami menggunakan media sosial untuk iklan-iklannya dan juga ada iklan digital serta bantuan afiliasi. Terus customer segmentnya, seperti yang saya lakukan sebelumnya, customer segment yang kami target adalah orang tua yang dengan anak usia 0 sampai 18 tahun, juga ataupun orang tua yang jadi orang tua yang lebih baik dari sebelumnya. Lalu key partners, mana kami juga berpartner dengan ahli parenting, lalu iklan-iklan dan influencer serta blogger parenting. Mungkin sesuai dengan target pasar kami. Lalu key activities-nya, kami family business ini bisa terjalani dengan menggunakan konten parent juga komunitas. Lalu kami juga mengadakan promosi. Terus jadi sampai gimana ini adalah konten parenting, komunitas dan brand awareness. Lalu cost structure-nya, karena kami ini melakukan biaya-biaya pengeluaran yang kami lakukan untuk pengembangan aplikasi ini, di mana yang pertama adalah pengembangan kontennya, itu biaya itu, lalu biaya pemilihan komunitas dan juga biaya promosi. Sedangkan yang terakhir adalah revenue stream-nya, kami mendapatkan pendapatan kami dari langganan, orang-orang yang berlanggan dengan orang-orang yang berlanggan di aplikasi kami dan juga dari iklan-iklan yang akan membayar kami. Demikian dari bisnis model kami. Lalu yang terakhir ada ada. Nah, jadi family bliss yang akan kami kembangkan itu kami sudah bertanya dan kira-kira seperti itu. Yang pertama kami akan meneliti dan perencanaan. Kami akan meneliti seperti yang kami lakukan di saat ini. Kami sedang meneliti aplikasi-aplikasi kami, mungkin ada kekurangan atau aplikasi serupa kami teliti dan kami merencanakan. Lalu yang kedua adalah pendanaan. Lalu selanjutnya adalah pengembangan produk, yang mengembangkan produk kami sehingga menjadi lebih baik lagi. Yang terakhir adalah peluncuran atau launching. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan pertumbuhan dan skala. Berdasarkan ya seiring berjalannya aplikasi yang kami jalankan. Demikian saya presentasikan, saya kembalikan ke moderator. Lanjutin main aja. Selanjutnya untuk desain UI akan dijelaskan oleh CTO kita yaitu Ataya Clara Diva. Kepada Ataya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator dan CEO Anissa. Selanjutnya saya akan menjelaskan desain UI dari aplikasi Family Bliss ini. Baik, di sini terdapat introduction. Jadi saat aplikasi ini Family Bliss, kemudian kita menekan tampilan ini, maka nanti akan muncul introduction. Dimana ini adalah tampilan awal untuk memperkenalkan apa sih aplikasi ini gitu. Jadi untuk introduction ini kita dijelaskan apa saja yang kita temukan di Family Bliss ini, seperti panduan parenting bertahap, pelacak tumbuh kembang anak, jadwal dan keluarga, marketplace keluarga, kemudian edukasi psikologis, komunitas daring, edukasi finansial keluarga, dan kuis edukasi interaktif. Dan selanjutnya kita akan disuruh untuk membuat akun atau apabila kita memiliki akun maka kita akan disuruh untuk login dan memasukkan email serta password. Selanjutnya jika kita tidak memiliki akun kita akan disuruh untuk sign up atau mendaftar akun terlebih dahulu dengan memasukkan email dan password yang kita buat. Dan jika kita telah mendaftar akunnya maka nanti akan muncul verifikasi email di mana kode verifikasi ini akan dikirimkan ke email kita. Jika kita sudah memasukkan kode verifikasi ini maka akan muncul congratulations tadi sudah didaftarkan dan kita memulai untuk menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya untuk homepage akan dijelaskan oleh Ferry dan sekaligus CEO dari Family Bliss. Pada Ferry dipersilakan. Oke, jadi di Ini kan jauh dari dia. kami tetap
warna biru dan putih dengan warna awal ini. Lalu ada pertama tuh ada kayak glitter untuk penggunanya sehingga pengguna tuh bisa merasa diperhatikan, bisa menarik. Dan mungkin kata-kata ini bisa seiring di aplikasi bisa berhubungan misalnya halo saya atau selamat pagi, selamat malam saya dan sebagainya. Lalu di sini kita juga di homepage kita bisa mencari tentang inspirasi, komunitas dan juga tips parenting atau hal lainnya yang berkaitan dengan parenting. Lalu ada juga notifikasi di sebelah kanan pojok atas. Lalu juga terdapat banner-banner yang mungkin bisa terkait dengan hal-hal yang lagi tren-trennya atau yang lagi sering dibicarakan, misalnya kayak contoh banner yang ditampilkan ini stres dengan anak, yuk gabung dengan komunitas biar dapat solusinya, dan ya yang menggunakan fitur-fitur dari family ini juga. Lalu ada fitur-fitur 6 fitur utama, 6 menu utama yang ditampilkan di homepage. Yang pertama adalah Parent Guide Hub, lalu Kid Growth Tracker, lalu Mind Support Hub, lalu Net Fun Connect, lalu Family Case Edu, dan juga Smart Quiz yang dijelaskan oleh teman saya semua. Lalu di homepage ini juga ada kayak produk-produk terlaris, itu banyak contoh-contoh iklan-iklan di bawahnya itu. Lalu di bagian bawahnya itu ada fitur home, lalu ada kalender dan jadwal bisa dilihat nanti, lalu belanja dan juga profil. Demikian homepage dari Lidis. Nah, lalu fitur yang pertama menu Parent Guide Hub. Jadi di Parent Guide Hub ini adalah panduan parenting, juga ada artikel-artikel tentang video edukatif juga. Jadi Family List ini menyajikan panduan parenting yang dapat diakses dengan mudah, disusun secara komprehensif untuk setiap tahap perkembangan anak. Selain itu, Family List juga menyajikan artikel dan juga video edukatif yang relevan dengan yang berbobot juga, untuk memberikan informasi yang berdasarkan riset terkini dalam dunia parenting. Jadi di fitur ini, fitur antarmuka yang user friendly untuk navigasi yang mudah, untuk bisa mencari berdasarkan kategori perkembangan anak, dan integrasi dan konten multimedia untuk memastikan pengguna mendapatkan informasi dengan cara yang paling sesuai dengan referensi mereka. Seperti itu dari fitur Parent Guide Hub-nya. Lalu yang kedua adalah fitur menu Kid Growth Tracker. Di sini Growth Tracker ini pelacak tumbuh kembang anak dan pemantauan kesehatan anak. Jadi menu ini dibuat untuk memberikan user kemudahan melacak tumbuh kembang anak yang canggih, memberikan insight berharga tentang perkembangan fisik, mental, dan emosional anak. Di Family List menyertakan juga fitur ini untuk pemantauan kesehatan anak, memudahkan orang tua untuk melacak riwayat kesehatan dan vaksinasi anak-anak. Jadi fitur ini ada grafik pertumbuhannya, terbagi menjadi 3. Yang pertama itu grafik pertumbuhannya, lalu yang kedua rekam perkembangan anak, dan juga catatan kesehatan. Nah, di sini di page yang kedua itu adalah grafik pertumbuhan. Jadi kita bisa melihat pertumbuhan anak, misalnya contohnya pertumbuhan tinggi dan juga deskripsi tingginya, serta nanti ada kayak tips-tips dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pertumbuhan dan analisis pertumbuhan yang terjadi pada anak. Lalu yang di page yang ketiga itu adalah rekam perkembangan anak. Jadi di sini ada 2 menu lagi, 2 menu dari perkembangan anak, bisa dilihat lihat rekam perkembangan dan juga tips dan rekomendasi sesuai dengan perkembangan yang memang terjadi pada si anak. Lalu yang terakhir adalah catatan kesehatan. Di catatan kesehatan ini kita bisa melihat jadwal kesehatan, pengingat jadwal, dan lain sebagainya. Dan juga satu lagi, misalnya kita adalah riwayat penyakit. Kita bisa melihat riwayat penyakit kita, penyakit anak kita di situ, dan juga misalnya kayak kapan mereka dokter dan sebagainya, bisa dilihat di situ di riwayat penyakit. Masalah atau enggak? Itu fitur Kid Growth Tracker. Nah, seperti yang tadi saya bilang kan, di fitur Growth Tracker itu ada fitur jadwal kesehatan. Jadi jadwal kesehatan ini ada fitur pengingatnya, seperti penanda di mana hari tersebut kita ada, misalnya ini yang warna abu-abu, artinya itu sudah terjalani atau sudah terlalui harinya. Jadi warnanya berubah jadi abu-abu. Lalu ada pengingat-pengingat yang lainnya, kita bisa tandai di kalendernya. Misalnya 15 Januari kita ada ada jadwal imunisasi polio, lalu ada kontrol akhir bulan di 23 Januari dan sebagainya. Lalu kita bisa lihat semua reminder jadwal kesehatan yang kita tulis itu jadi kayak ada banyak yang lebih lengkapnya gitu. Lalu selanjutnya ada riwayat penyakit. Saya bilang tadi, di riwayat penyakit ini kita bisa melihat informasi, misalnya di riwayat penyakit tanggal 4 Januari 2024. Jadi ada kayak nama lengkapnya, tanggal lahir anak, nama penyakit yang sedang dialami anak tersebut pada saat itu, lalu ada tanggal pemeriksaan, dan pemeriksaan serta lain atau medikamentosa yang akan dilakukan. Jadi riwayat penyakit ini didasarkan pada kapan si anak memeriksa. Jadi tanggal pemeriksaannya sebagai
kapan akan dicatat di riwayat penyakit. Lalu di riwayat penyakit ini kayak bisa lihat tahun berdasarkan tahunnya, nanti bisa lihat tahun 2022, 2023, 2024. Di misalnya tahun 2023. Jadi bisa kelihatan tuh dari awal dicatatnya penyakit yang pertama di tahun 2023 sampai akhir. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah fitur Mind Support Hub. Fitur Mind Support Hub ini adalah fitur pusat dukungan psikologis. Di Family Bliss juga menyatakan pusat dukungan psikologis yang memberikan bantuan tambahan dalam mengatasi tantangan psikologis yang mungkin dihadapi oleh orang tua, dan termasuk untuk memantau perkembangan psikologis anak. Lalu fitur ini adalah fitur memberikan fitur layanan konsultasi online, sumber daya psikologis berbasis teks atau multimedia, juga catatan perkembangan anak, evaluasi kesehatan mental, dan juga integrasi dengan jadwal konsultasi ke psikolog. Di sini lebih tepatnya itu dibagi menjadi 3 menu. Yang pertama adalah catatan perkembangan anak, konsultasi, dan juga evaluasi mental health atau kesehatan mental. Yang pertama di catatan perkembangan anak, di sini kita bisa melihat catatan dari perkembangan anak dari misalnya usia, berat badan, dan sebagainya, yang misalnya bisa disesuaikan dengan keseharusannya si anak ini sudah bisa melakukan apa aja, kemampuan apa aja, dan lain sebagainya. Dan jadi di sini bisa dinilai apakah tingkat dan kemampuan si anak itu normal atau tidak. Juga bisa lihat misalnya berat badan anak pada saat ini di usia 6 bulan dengan lihat tinggi badannya tidak normal. Ini bisa diketahui di catatan perkembangan anak. Lalu kedua adalah konsultasi. Di sini Mind Support Hub ini memberikan fitur konsultasi yang memungkinkan pengguna atau orang tua itu konsultasi dengan dokter-dokter psikolog gitu, yang disediakan fitur rating dokter dengan rating teratas. Jadi bisa dipilih dokter itu dan juga bisa langsung mulai konsultasi. Nah, selanjutnya adalah menu evaluasi mental health. Di sini bisa dilihat grafik evaluasi kesehatan mentalnya, misalnya mental mama saya yang bisa dilihat dalam 1 bulan terakhir tingkat stres dan lain sebagainya, bisa cemas, depresi, trauma, dan sebagainya bisa terlihat di menu ini. Dan ada deskripsi dari kesehatan mental yang dialami oleh pengguna. Akhirnya pas. Selanjutnya tidak harus menderita. saya kembalikan ke moderator. Lagi. Sorry. Siapa ini? Selanjutnya adalah fitur Netfam Connect. Next slide. Itu kejar sekarang itu. Udah di bulan-bulanan ya? Udah mau masuk ya? Yang berapa kali? Mana itu udah 2 masuk. Karena apa tujuannya masuk? Kalau nggak tujuannya mencegah orang. Iya ada tujuan. Kalau sih memang goalnya itu mencegah orang. Goalnya udah nggak tahu. Beda. Kasihan juga. Kenapa? Masa bukan? Ya, Ya, tadi kan itu. nah, Di depan juga ya. Jago merah. Oke. Aduh. selanjutnya adalah fitur FM Connect atau fitur komunitas daring. Jadi di sini Family Bliss juga memberikan komunitas daring dari data dalam aplikasinya, mungkin akan para orang tua tuh berbagi pengalaman, memberikan dukungan, dan juga saling bertukar ide. Di fitur ini adalah memiliki forum diskusinya, basis minat atau usia anak, juga kemampuan berbagi artikel atau sumber daya, dan fitur keamanan untuk melindungi privasi keluarga pengguna. Jadi seperti yang terlihat di sini ada komunitas yang misalnya bisa diikuti oleh pengguna, disesuaikan dengan misalnya minat anak dan lain sebagainya, yang mungkin akan relate dengan pengguna.
di sini. Setuju tuh. Dan lihat ada juga misalnya bisa disaring berdasarkan pendidikannya, bisa disaring mindset, keuangan, juga komunikasi. Jadi seperti itu. Ada kategori-kategori populer yang bisa dilihat jika pengguna atau bingungan untuk mencari komunitas yang tepat untuk mereka. Jadi seperti itu, kita bisa melihat misalnya dalam komunitas ini di grupnya, di forumnya mereka bisa bertukar pikiran sampai bertukar gambar gitu, berbagi gambar dan lain sebagainya. Itu dari Terus, jangan. Aja. Masa di bawah? selanjutnya adalah fitur Family Cash Edu. Fitur Family Cash Edu ini adalah fitur edukasi finansial keluarga. Jadi dalam aplikasi Family Bliss juga menjadikan modul edukasi finansial keluarga yang membantu orang tua untuk mengelola anggaran keluarga dan mengajarkan konsep keuangan kepada anak-anak. Jadi lebih tepatnya ini ada dibagi menjadi dua fitur, misalnya catatan pengeluarannya dan juga artikel manajemen keuangan. Nah, di catatan pengeluaran ini kita bisa lihat sendiri. Di sini ada misalnya kita bisa memasukkan saldo yang kita miliki, saldo yang pengguna miliki. Jadi kita bisa lihat juga pengeluaran di mereka itu seberapa banyak berdasarkan harian, mingguan, bulanan, tahunan, atau bisa dipilih berdasarkan periode yang digunakan. Misalnya hari ini jadi pengeluarannya sekian, juga dijelaskan di bawahnya ada pengeluaran apa aja dan lain sebagainya. Ada grafik dan persentase pengeluarannya. Di sebelahnya itu ada pemasukan. Nah, di Family Cash ini juga menyediakan fitur menu artikel manajemen keuangan. Jadi di sini kita bisa melihat artikel ini bisa membantu misalnya keluarga untuk bagaimana cara mengelola keuangan, strategi untuk manajemen keuangan keluarga, pentingnya untuk merencanakan keuangan dan sebagainya itu banyak artikel yang tersedia di sini dan bisa dilihat oleh pengguna. Demikian berdasarkan dari fitur Family Cash. Selanjutnya kembalikan ke modul. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur Smart Quiz Center, di mana fitur ini merupakan fitur quiz interaktif yang memberikan tentang quiz perkembangan anak, parenting, dan topik terkait lainnya. Fitur ini berupa database quiz yang terus diperbarui, skor pencapaian pengguna, serta pemberian rekomendasi berdasarkan hasil quiz. Nah, di sini misalnya kita ada daily quiznya berdasarkan tema yang akan dilaksanakan. Contohnya itu quiz tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Nantinya ada beberapa soal yang perlu dijawab dan setelah kita menjawab soal tersebut, kita dapat diberikan nilai dan skor yang telah kita peroleh. Selanjutnya, fitur kalender dan jadwal. Next. Fitur ini merupakan fitur tentang kalender keluarga yang dapat disesuaikan, pengingat otomatis, serta kemampuan berbagi jadwal antara anggota keluarga, dan integrasi dengan kalender ponsel untuk keterhubungan yang lebih baik. Pada fitur ini, kita dapat menambahkan agenda kita dengan mengklik tanggal yang berisi agenda yang akan dilakukan. Selanjutnya juga ada reminder terhadap kegiatan yang akan terlaksana nantinya, di mana reminder yang berwarna kuning ini merupakan reminder yang akan dilakukan dan yang abu-abu adalah reminder yang telah dilakukan. Selanjutnya ada fitur search untuk mencari agenda yang ingin kita cari, dan ini merupakan tampilan untuk tambah agenda. Next. Pada fitur ini merupakan detail dari agenda yang telah kita tambahkan sebelumnya, terdiri dari tanggal, waktu, lokasi, anggota keluarga yang terlibat, serta detail tentang agenda tersebut. Dan di sini kita juga dapat menambah anggota dari grup keluarga tersebut. Misalnya terdapat anggota ayah, dan di sini kita juga dapat melihat agenda dari ayah tersebut. Selanjutnya, yaitu fitur belanja atau fitur marketplace dari Family Bliss ini sendiri untuk meningkatkan adanya revenue stream dari aplikasi Family Bliss. Di sini terdapat kategori terhadap fitur belanja tersebut, terdiri dari kategori bayi dan balita, kesehatan dan kebersihan, dan sebagainya. Dan dapat juga disaring berdasarkan produk-produk yang populer. Dan setelah itu, jika kita mengklik salah satu produknya, akan ditampilkan secara detail tentang produk tersebut. Dan jika check out, kita bisa melakukan klik check out serta klik payment. Selanjutnya,
Ini merupakan tampilan UI dari payment dari adanya transaksi di marketplace Family Bliss. Dan jika berhasil, maka akan keluar tampilan seperti ini. Next. Dan terakhir ada fitur profile page, di mana di sini merupakan halaman profil dari pemilik akun aplikasi Family Bliss tersebut. Di sini kita bisa edit profil. Selanjutnya juga terdapat data keluarga, riwayat pembelian, pengaturan, pusat dukungan pelanggan, serta referensi pengguna. Baik, selanjutnya untuk prototype dari aplikasi Family Bliss akan dijelaskan secara lebih detail oleh Ataya Clara Diva sebagai CTO kita. Kepada Ataya dipersilakan. Baik, ini adalah tampilan awal saat kita buka aplikasi. Jadi di sini akan tampil logo Family Bliss dengan nama aplikasinya Family Bliss. Dan jika kita tekan, maka akan muncul introduction page. Di mana ini adalah tampilan awal untuk memperkenalkan aplikasi ini. Dan jika kita tekan next, maka akan tampilkan lagi apa saja yang kita lakukan di Family Bliss. Ada panduan parenting bertahap, pelacak tumbuh kembang, jadwal penggunaan dan lain-lain. Ini juga sama. Lalu jika kita klik mulai, maka kita akan disuruh login. Tapi kalau kita belum punya akun, kita bakalan daftar dulu. Jadi di sini kita bakalan coba daftar. Daftar kita disuruh memasukkan email sama password. Dan jika kita ingin melihat password, kita tekan klik mata ini, maka passwordnya akan terlihat. Lalu kita klik daftar, maka nanti akan muncul verifikasi email, di mana kode verifikasi ini akan dimasukkan ke email kita, jadi kita disuruh memasukkan kode ini ke dalam kotak ini. Dan jika kita klik, maka akan muncul kode verifikasinya, lalu confirm, dan akan muncul congratulations, selamat, Anda telah berhasil didapatkan, dan mulai perjalanan keluar kamu dengan Family Bliss. Dan jika kita tekan mulai, maka akan muncul tampilan homepage dari aplikasi ini. Sesuai dengan yang didaftar oleh si kita tadi, kita langsung saja untuk menampilkan bagaimana fitur dari aplikasi ini. Untuk yang pertama itu ada fitur Parent GitHub. Jika kita klik ini, maka akan muncul tampilan Parent GitHub, di mana untuk di sini akan muncul kategori berdasarkan usia. Untuk di sini bayi untuk parenting bayi untuk usia 0 sampai 1 tahun, toddler 1 sampai 3 tahun. Lalu di sini ada untuk usia 3 sampai 5 tahun, dan ini untuk usia anak sekolah. Ini untuk usia 6 tahun ke atas. Di sini saya akan hanya menampilkan untuk bagian parenting toddler saja. Di sini akan terdapat semua tips-tips ataupun video maupun artikel dari Parent GitHub ini. Terdapat beberapa halaman juga. Dan jika kita klik salah satu dari artikel ini, misalnya kita ingin menekan ini, maka nanti akan muncul artikel yang berisi tentang bagaimana peran orang tua setelah kita sana. Lalu kita klik kembali. Dan jika kita klik kembali, maka nanti kita akan langsung ke menu home. Tentunya untuk fitur Git Growth Tracker. Untuk Git Growth Tracker ini ada 3 fitur juga, yaitu ada grafik pertumbuhan, rekam perkembangan anak, dan catatan kesehatan. Pertama kita akan mencoba terlebih dahulu grafik pertumbuhan. Di sini akan muncul bagaimana grafik pertumbuhan dari usia anak. Di sini terdapat pertumbuhan si Acil yang usianya 3 tahun, di mana tinggi Acil ini signifikan pada bulan keempat dan kelima, setinggi 85 cm dengan berat 15 kg, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mencoba untuk fitur rekam perkembangan anak. Di sini terdapat bagaimana usia dari si kecil. Di sini usia si kecil 6 bulan, yang kita bisa lihat perkembangannya. Jika kita klik, maka akan muncul bagaimana perkembangan si kecil ini selama 6 bulan. Selanjutnya untuk catatan kesehatan. Selanjutnya untuk tips rekomendasi. Untuk tips dan rekomendasi ini akan muncul jika kita sudah memasukkan bagaimana rekam perkembangan si anak, dan nanti kita akan dikasih tahu apa rekomendasi ataupun apa catatan terbaik untuk perkembangan si kecil. Selanjutnya
Untuk catatan kesehatan di sini kita bisa melihat jadwal dan riwayat penyakit. Untuk jadwal kesehatan terdapat tampilan seperti ini di mana terdapat bulannya dan jadwal kesehatannya. Untuk melihat untuk jadwal kesehatan di sini kan terdapat kotak abu di mana ini adalah jadwal kesehatan yang sudah kita lakukan. Sebenarnya untuk kotak-kotak kuning ini adalah jadwal kesehatan yang akan mendatang. Lalu di sini terdapat reminder juga, reminder jadwal kesehatan. Terdapat 4 kotak kuning yang dimana jadwal inilah yang akan kita lakukan ke depannya. Dan ini adalah 2 kotak abu-abu adalah jadwal kesehatan yang sudah kita lakukan. Selanjutnya riwayat penyakit. Untuk riwayat penyakit ini kita bisa lihat dari tahunnya. Kalau dari 2024 ini ada beberapa apa aja penyakit yang sudah kena sama si kecil ini. Misalnya di sini untuk tanggal 4 bulan 1 si kecil kena demam berdarah, lalu tanggal 10 dia kena cacar air, lalu tanggal 14 dia juga kena batuk pilek. Nah di sini terdapat nama lengkap. Di sini terdapat nama, tanggal lahir, nama penyakit dan tanggal pemeriksa serta nama pemeriksa dan plannya. Di sini adalah deskripsi lebih lanjut dari penyakit yang telah kena sama si kecil ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk fitur My Support Hub. Untuk fitur My Support Hub ini ada 3 fitur juga. Pertama itu ada catatan perkembangan anak, konsultasi dan evaluasi mental health. Untuk catatan perkembangan anak, di sini kita diperlihatkan bagaimana catatan perkembangan anak dari usia dan berat badannya. Di sini kita ditampilkan usia si kecil itu 6 kilo dan berat badan itu 11 kilo, di mana berat badan ini tidak normal. Dan untuk ini adalah bagaimana perkembangan si anak itu selama 6 bulan, di mana selama 6 bulan itu dia sudah bisa mengangkat kepala dengan tegak, mampu duduk tanpa bantuan, dan mulai belajar merangkak, namun ia belum bisa mampu menggulingkan tubuh. Lalu kita masuk ke konsultasi. Untuk konsultasi ini kita bisa berkonsultasi dengan dokter-dokter yang ratingnya itu bagus. Contohnya itu seperti Dr. Drena Wahyuni ini. Jika kita klik mulai konsultasi, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Dan di sini karena si pengguna akunnya sudah berkonsultasi, maka terdapat percakapan antara si pengguna akun dan si dokter ini. Dan di sini pula kita bisa menanyakan atau berkonsultasi bagaimana si kecil ke depannya, apakah harus dirawat biasa aja atau ada tindakan lebih lanjutnya. Selanjutnya evaluasi mental health. Di sini adalah fitur untuk bagaimana kesehatan mental si momsnya. Soalnya di sini moms saya ini dalam 1 bulan terakhir tingkat stresnya itu meningkat mencapai 64,8%, di mana dia memiliki rasa cemas 70%, depresi 62%, dan trauma 65%. Lalu di sini terdapat bagaimana gejala-gejala dari si mom Satai ini. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan fitur NetFam Connect. Fitur NetFam Connect ini adalah fitur untuk komunitas untuk bersosialisasi, atau bisa juga untuk nanya-nanya dengan orang-orang di komunitas itu. Di sini akan ditampilkan top community-nya. Di sini terdapat komunitas tertinggi yaitu komunitas Mama for Life, dan terdapat beberapa komunitas lainnya. Lalu ada juga kategori populer, itu ada kategori mindset, education, money, sama kategori acak itu. Lalu jika kita klik lebih banyak, maka akan muncul banyak komunitas yang akan muncul. Lalu jika kita klik gabung ke komunitas Mama for Life ini, maka kita akan dapatkan tampilan seperti ini, di mana dapat percakapan antara beberapa ibu-ibu yang menanyakan bagaimana solusi dari permasalahannya. Misalnya di sini untuk Unwu Moms, dia ingin tahu cara gimana supaya itu gak berakhir jadi modern tali dinding. Lalu mungkin di sini permasalahannya ibu Unwu ini anaknya suka melukis gitu di dinding. Terus Bunda Jajun ini lalu ini juga bertanya
ada nggak rekomendasi gimana baju biar nggak luntur. Lalu si pengguna akun bisa menjawab dari pertanyaan si ibu ini, misalnya si ibu ini menjawab pertanyaan si emak jongkok, dimana dia coba pakai vanis dan itu bagus. Lalu si emak jongkok ini coba mau nyoba beli. Lalu di sini Mama Jongkok juga bisa mengirimkan foto seperti ini, selamat pagi. Tuh. Selanjutnya di sini juga terdapat tampilan kita bisa filter komunitasnya itu apakah bisa berdasarkan pendidikan, mindset, keuangan, atau komunikasi. Tuh. Lalu kita selanjutnya itu adalah Family Case Edu. Terdapat dua fitur yaitu catatan pengeluaran dan artikel manajemen keuangan. Pertama itu catatan pengeluaran. Di sini ada catatan pengeluaran si pengguna. Di hari ini 10 Januari si ibu ini sudah menghabiskan 430.000 untuk kebutuhan keluarganya, di mana 28,6% itu untuk kredit, 14,13% itu untuk makanan, dan 42,9% itu untuk token. Selanjutnya artikel manajemen keuangan. Di sini terdapat beberapa artikel manajemen keuangan yang mungkin bisa nanti si ibu ini bisa mendapatkan solusi atau ini menambah info dari bagaimana sih cara mengelola keuangan. Lalu jika kita klik salah satu artikelnya, maka nanti akan muncul tampilan bagaimana artikelnya. Selanjutnya ada fitur terakhir, itu fitur Smart Quiz Center. Di sini adalah fitur kuis berdasarkan database kuis itu. Jadi di sini ada tampilan poin kita. Di sini poin pengguna itu 789 dan dia tuh ranking 39. Di sini juga terdapat daily quiz, di mana daily quiz ini harus dilakukan sama si pengguna. Lalu di sini juga terdapat rekomendasi quiz yang dapat dikerjakan sama si pengguna. Dan kalau kita mau nyoba untuk daily quiz, dan kalau kita tekan, maka nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan dari quiz-quiznya ini. Lalu jika kita klik, maka nanti akan muncul kotak-kotak biru seperti ini. Lalu jika kita lanjut, maka nanti akan muncul tampilan pertanyaan selanjutnya. Nah, jika kita sini si pengguna sudah menyelesaikan daily quiznya dan dia ada 3 dan salahnya itu 0 dan dia mendapatkan 100 poin. Nah, di sini poinnya bakalan bertambah jadi 769, dan karena sebelum itu kan 759 bertambah poinnya ke 10. Lalu karena dia sudah bikin daily quiz, nanti ikonnya ini kan nanti akan muncul tanda checklist seperti ini, tampilan daily quiznya, karena dia sudah bisa menjawab quiz dirinya. Lalu selanjutnya untuk kalender dan jadwal. Di sini terdapat bulan dan family agenda. Di sini sudah ada beberapa agenda yang sudah dibuat sama si pengguna. Dimana tanggal 10 Januari itu agendanya itu ulang tahun Nisa, tanggal 15 dan 16 itu agendanya berbagi keluarga, dan tanggal 25 sampai tanggal 27 itu silaturahmi ke Camer. Nah, di sini jika kita klik ini, maka kita bisa menambahkan foto dan grup nama dan grup kodenya. Dan jika kita klik, kan nanti akan muncul seperti ini, di mana pengguna sudah menambahkan foto dan memasukkan grup nama dan grup kodenya. Nah, di sini grupnya ini dia bisa nambah member, akhirnya ayah, bunda, dan di sini ada members, ada Anissa, Ferry, Ataya, Dela, dan Farhan. Nah, misalnya kita mau bikin agenda untuk si ayah. Nah, saya ini agendanya itu di Januari tanggal 3, itu dia ada bisnis ke kota. Lalu tanggal 18 itu dia ada jadwal nongkrong sama teman lama, dan tanggal 30 sampai tanggal 31 itu jadwalnya dia lembur. Lalu kita klik keluar. Nah, selanjutnya ini ada fitur reminder. Ini sama seperti fitur reminder di jadwal kesehatan, di mana kotak-kotak aku ini adalah jadwal agenda yang sudah kita lakukan, dan kotak-kotak ini adalah agenda yang akan datang. Selanjutnya ada fitur
ini adalah detail dari agenda yang kita buat, di mana di sini ada agendanya tuh ulang tahun ISI ke-7. Tanggalnya 10 Januari 2024, waktunya, lokasi, anggota, dan detailnya. Ini ada fitur search di mana kita bisa mencari agenda-agenda yang sudah kita buat. Di sini sebelumnya sudah mencari silaturahmi, ulang tahun, jalan-jalan, dan nobar debat. Nah, selanjutnya untuk fitur belanja. Fitur belanja ini si pengguna bisa berbelanja sesuai dengan kebutuhannya. Di sini ada beberapa kategori, ada bayi dan balita, permainan edukatif, kesehatan dan kebersihan, kreativitas, dan pakaian. Nah, di sini terdapat juga popular deals, di mana ini adalah barang terpopuler yang laku dan banyak orang beli. Di sini terdapat produk mobil musik Lira dan set baju anak cewek. Nah, si pengguna ini ingin mencoba men-check out mobil musik Lira ini, dan jika ingin membeli maka kita perlu tekan add to cart. Nah, maka nanti akan keluar nanti bagaimana detail deskripsi dari produknya ini, dimana mobil ini adalah mainan ini. Lalu terdapat juga bagaimana kualitas dan garansi polisinya. Nah, jika kita klik add to cart, maka nanti ini akan muncul di my cart kita dan keluar total harga 149.000. Jika kita klik check out, maka nanti akan muncul alamat dan pesanan kita serta pengiriman dan total biaya si pengguna. Di sini pengguna alamatnya itu di Puji 37 Gesol dan nomor HP-nya, lalu pesanannya itu mobil musik Lira, dan pengirimannya itu pakai JNT dengan biaya pengirimannya itu 10.000, lalu dia juga dapat diskon 5.000 dan total biayanya itu 154.000. Lalu klik payment. Maka nanti akan muncul bagaimana metode pembayarannya. Di sini ada cash on delivery dan transfer bank. Pengguna ingin transfer bank, dan jika kita klik, maka nanti akan muncul bank-bank yang bisa digunakan untuk transfer bank. Misalnya si pengguna ingin mencoba transfer bank pakai bank BRI, setelah bayar nanti akan muncul transaksi sukses, tinggal nunggu barangnya datang aja. Jadi si pengguna cuma tinggal nunggu barangnya sampai. Lalu klik OK. Selanjutnya profil ini adalah pengguna dari si bundanya. Di sini terdapat bunda Taya. Di sini juga si pengguna juga bisa di profil, data keluarga, riwayat pembelian, pengaturan, unsur dukungan pelanggan, preferensi pengguna, dan logout. Mungkin sekian itu saja penjelasan dari Family Bliss ini. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, dikarenakan presentasi tentang bagaimana fitur-fitur tentang aplikasi Family Bliss beserta prototipe-nya telah selesai, kami tutup presentasi kami kali ini. Dan jika ada pertanyaan bisa dimasukkan ke kolom komentar di video YouTube kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.